Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga dalam Kristus Yesus, kami mohon urapan Roh Kudus untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, untuk jemaat baik yang ada di dalam gedung gereja, para petugas, para pelayan, tapi juga jemaat yang mengikuti ibadah virtual baik live streaming maupun di Zoom online. Berkati semua perangkat yang kami gunakan. Secara khusus Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran yang membebaskan setiap orang yang terikat. Firman-Mu adalah kuasa yang menyembuhkan orang-orang sakit. Firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menguatkan orang-orang yang lemah, yang berduka dihiburkan, sehingga kami semua tidak hanya mendapatkan pengetahuan Alkitab, tapi kami berjumpa dengan kebenaran, kuasa dan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon, amin. Pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Ibrani pasal 13, Ibrani 13 ayat 15 sampai ayat 19. Ibrani 13 ayat 15 sampai 19, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lekas dikembalikan kepada kamu. Demikian bagian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mejua-jua kita kerina. Kai beritandu parpulungan. Haleluya. Amin. Yang merasa sukacita hari ini, baik di gedung, yang di Zoom, yang di live stream, boleh lambaikan tangan. Bukan layar monitor yang nonton Anda, tapi sorga menonton saudara. Saudara-saudara, tema kita hari ini secara sinodal, ya, judulnya taatlah dan tetap mendoakan hamba Tuhan. Saya pendeta Nusliur dari Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Tentang GBKP saya tidak asing lagi, karena selalu mendapat kehormatan untuk melayani di berbagai runggun, termasuk juga pernah dengan sinode di Kabanjahe. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu jemaat, hari ini juga di jemaat ini GBKP Jakarta Pusat akan ada pelantikan pengurus PJJ, Parpulungan Jabu-Jabu.
di 6 sektor. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan teks ini yang sekaligus sebagai sebuah kuasa. Merenungkan firman bukan untuk sekedar mengetahui. Merenungkan firman itu artinya kita mengalami kebenaran Allah. Kita mengalami kuasa Allah. Tapi juga kita berjumpa dengan kasih Allah. Karena kalau kita dengar firman, sekalipun disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak sempurna, firman itu tetap sempurna. Allah senang bicara dengan kita karena firman-Nya. Dan ketika kita berdoa, Allah mendengar kita. Nah, hari ini saudara-saudara, ada tema yang menarik di pembacaan kita pasal 13 ayat 17. Ada 2 istilah, yaitu taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Siapakah pemimpin kita? Saya khusus untuk gereja. Saya pernah menjadi ketua sinode, atau kalau di GBKP ketua moderamen. Saya pernah memimpin jemaat. Bapak saya pernah pendeta, sudah almarhum. Jadi mengertilah struktur gereja ini. Allah punya otoritas di sorga dan di bumi. Allah pernah memberi otoritas kepada Musa untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Kalau nanti baca Keluaran 7 ayat 1, Allah memberi otoritas mutlak penuh. Karena Tuhan bilang begini, aku menjadikan engkau Allah bagi Firaun. Jadi otoritas Allah itu dibagikan, disiarkan, diwakilkan. Maka Paulus juga bilang bahwa pemimpin-pemimpin itu juga berasal dari Allah. Karena Allah membagikan otoritas itu, mewakilkannya, mendelegasikannya. Maka gereja punya struktur pengambilan keputusan. Di gereja Batak Karo Protestan kita kenal namanya moderamen. Ada ketua moderamen dan seluruh pelayannya. Di bawah moderamen ada klasis, ada ketua klasis dengan seluruh pelayan. Di bawah klasis itu ada runggun, ada ketua runggun dan seluruh pelayan. Nah, di dalam runggun ada sektor-sektor yang dipimpin oleh PJJ. Jadi saudara perhatikan, semua orang diberi otoritas untuk melayani. Melayani apa? Melayani pemberitaan firman Allah dan menegakkan disiplin gereja supaya umat itu tetap ada di dalam koridor kebenaran Allah. Sehingga lingkup pelayanannya jadi berubah. Ini saya bahas yang pertama soal organisasi. Jadi yang bertanggung jawab untuk sinode GBKP di seluruh Indonesia, kalau ada di luar negeri kita sebut di seluruh dunia, moderamen. Yang bertanggung jawab untuk klasis itu klasisnya, ketua klasis. Yang bertanggung jawab di jemaat GBKP Runggun Jakarta Pusat, yang anggota jumlah jiwanya 1.000 lebih orang, itu majelis jemaatnya, ada ketuanya. Nah, itu didelegasikan langsung untuk menjangkau seluruh jiwa yang tersebar, namanya PJJ. Istilahnya saja yang berbeda, tapi hampir semua gereja Protestan termasuk gereja kami sama, hanya istilahnya saja. Nah, mari kita bahas apa yang dimaksudkan dengan taat dan tunduk kepada pemimpin. Yang pertama, saya baca Kamus Bahasa Indonesia.
itu kepada nilai kebenaran yang kita sepakati. Tunduk itu pada otoritas yang masih melekat. Jadi misalnya, pertanyaannya begini, bagaimana kalau pemimpinnya tidak benar hidupnya? Apakah kita tetap taat? Apakah kita tetap tunduk? Ini pertanyaan serius yang sering muncul di jemaat-jemaat kita. Bagaimana kalau pemimpinnya tidak benar? Bagaimana kalau pemimpinnya melanggar firman? Bagaimana kalau pemimpinnya tidak diandalkan? Dengar saya beritahu, ketika Saul adalah raja pertama yang diurapi Tuhan, Tuhan sudah cabut rohnya dari Saul. Tuhan sudah tidak berkenan lagi dengan Saul. Tapi sikap Daud, dia tetap menghormati otoritas Saul. Bahkan dia berkata, aku tidak bisa mengusik hamba yang diurapi Tuhan. Kenapa? Karena dia menghormati Tuhan, dia mengagungkan Tuhan, dia percaya otoritas itu datang dari Tuhan. Maka sikapnya terhadap pengurapan Allah itu tidak boleh digeser hanya karena ada orang berbuat salah, dan karena itu dia lebih taat pada firman Allah, tunduk pada otoritas. Nah, dalam konteks inilah penulis Ibrani bicara tentang dua sisi yang penting. Ada sisi pemimpin-pemimpin yang berjaga-jaga, ada pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, tetapi diminta umat untuk menghormati pemimpin, karena otoritas bukan lagi jabatan. Otoritas pemimpin di gereja bukan jabatan, tetapi otoritasnya ialah keteladanan hidup berdasarkan kebenaran Allah. Oh, saya kan pertua, saya kan ketua, saya kan PJJ. Itu jabatan struktur yang bisa berubah kapan saja. Tetapi otoritas yang hebat, yang tidak bisa berubah, ialah kebenaran Allah dan pengurapan yang Tuhan berikan. Itu otoritas yang tidak bisa digeser dengan kuasa apapun kecuali kuasa Tuhan. Saya ingin pengertian ini menjadi pengertian gereja bersama-sama, supaya kita bisa bersikap dengan benar. Ingat, kenapa kita mesti taat pada pemimpin? Karena ayat itu bilang begini, karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu dan mereka bertanggung jawab atasnya. Itu alasannya. Saudara-saudara, kita tahu payung, ya, payung. Tadi saya nggak bawa payung karena ini nggak ada hujan. Payung itu fungsinya dua, melindungi kita dari hujan atau dari panas matahari, khususnya rata-rata dipakai oleh kaum ibu bersama dengan anak kalau musim panas. Payung itu melindungi orang yang di bawah payung. Payung itu disebut otoritas yang berkembang, terbuka. Dan ketika hujan dan panas, semua orang yang berada di bawah payung itu tidak akan terkena. Nah, ayat ini berkata, berjaga-jaga atas jiwamu. Perhatikan, atas jiwamu. Siapa yang menyerang jiwa kita? Yang menyerang jiwa kita adalah kekuatan iblis. Yang menyerang jiwa kita adalah kuasa jahat. Dan karena itu para pemimpin rohani, bagaimana cara mereka berjaga-jaga? Bukan pakai masker, bukan panggil tentara untuk mengawal jemaat, tapi mereka berjaga-jaga dengan doa dan firman Allah. Itulah otoritas yang diberikan kepada kami para pelayan Tuhan. Itulah kuasa sehingga
orang Israel bilang sama Yosua, apapun yang kau perintahkan, kami lakukan. Kemanapun kau suruh, kami pergi. Tetapi jika ada yang tidak mendengar perintahmu, dia harus dihukum mati. Ayat itu kalau kita praktekkan sekarang, sudah banyak orang mati. Karena banyak yang tidak taat pada pemimpin. Tidak taatnya berontak, bersungut-sungut. Tetapi yang disebut mati dalam keadaan sekarang ialah kamu kehilangan potensi. Orang yang tidak taat gampang diserang iblis. Sakit penyakit nggak pernah berhenti. Kutuk masuk, perbantahan, semua bentuk pemberontakan, itu yang disebut mati. Mati karakternya, mati potensinya, mati relasinya, karena kamu keluar dari payung otoritas. Kalau lagi hujan, kita pegang payung, ibu-ibu pegang payung, lalu anaknya tiba-tiba keluar dari payung itu, dia akan kena basah. Jadi ketika kita melawan pemimpin, sama dengan kita membocorkan payung, dan semua kita akan kena. Itu yang disebut otoritas firman Tuhan. Mereka berjaga-jaga dan bertanggung jawab atas jiwamu. Maka Tuhan bilang sama Yehezkel, aku mengangkat engkau menjadi penjaga umatku. Bagaimana cara jaganya? Bukan sekedar berdoa, tapi memberitakan kebenaran. Maka di Yehezkel pasal 3 Tuhan bilang apa? Kalau ada orang yang berdosa, kalau ada orang yang melakukan kesalahan, jika kamu tidak tegur dia, dia akan mati dalam kesalahannya dan kamu dituntut pertanggungjawaban. Tetapi jikalau kamu sudah ingatkan dia, tapi dia tidak bertobat, dia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau tidak diminta pertanggungjawaban. Jadi saudara-saudara lihat, pemimpin-pemimpin rohani tidak hanya menjaga jiwanya, tetapi dia bertanggung jawab untuk keselamatan Anda. Itulah alasan mengapa kita jemaat diminta untuk taati pemimpin-pemimpin. Dari mana sumbernya? Sumbernya karena Anda lebih dulu taat sama Tuhan yang hidup. Jadi dasar taatnya bukan karena jabatan, tapi dasar taatnya karena Tuhan lebih dulu membebaskan kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memproteksi kita, dan karena Tuhan itulah dia membagi otoritas. Karena itu jemaat kemudian diminta taat karena berguna untuk jiwa kita. Perhatikan, kalau Anda tidak taat, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah mereka akan berkeluh kesah, dan kalau mereka berkeluh kesah, tidak membawa keuntungan bagimu. Itu yang pertama, soal ketaatan. Dan ketaatan ini karakter kerajaan Allah. Sehingga Yesus pernah katakan, kamu hai hambaku yang setia. Tuhan waktu datang dia nggak cari berapa jabatan pertua, berapa jabatan PJJ, tapi dia cari hamba yang setia. Dan hari ini kesetiaan sepertinya sesuatu yang sangat mahal dan langka. Hamba yang setia, masuklah dan makan bersama Tuhanmu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Dan tidak usah khawatir para pelayan, karena Tuhan bilang dalam kitab Yeremia, aku akan beri roh ketaatan kepadamu, roh yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, doakanlah kami, kata Paulus. Bayangkan saudara-saudara, Rasul Paulus, rasul besar, punya hubungan khusus dengan Tuhan, ditetapkan Yesus jadi rasul, tapi dalam pelayanannya dia butuh dukungan doa. Berdoa buat para pelayan,
berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Ada seorang yang sangat terkenal di gereja mula-mula, namanya Gregorius Nisa. Dia mengajarkan doa Bapa Kami. Lalu dia tulis beberapa pengertian doa. Kita jemaat sudah tahu apa itu doa. Para pelayan sudah tahu apa itu doa. Doa, ada orang bilang itu nafas kehidupan, doa itu hubungan. Tapi dengar saya kasih tahu hakikat doa. Yang pertama, doa adalah persekutuan dengan Allah. Dan bila seseorang berdoa, ia dijauhkan dari musuh-musuh. Ketika kita berdoa buat para pemimpin kita, kita sedang memproteksi mereka supaya mereka tidak gampang jatuh. Yang kedua, doa berarti kita sedang menjaga kesucian kita, kita menguasai nafsu kita. Doa menjauhkan diri dari segala kesia-siaan. Doa berarti melupakan penderitaan. Doa mengatasi iri hati. Doa mengalahkan ketidakadilan. Doa itu membuat kita membenci dosa. Doa berarti kita memperoleh kesehatan jasmani, rumah tangga yang bahagia, masyarakat yang kuat dan hidup teratur. Lihat hari ini diumumkan Jakarta tambah merah. Apa penyebabnya? Orang tidak disiplin, orang tidak mau taat. Padahal kita cuma disuruh pakai masker, kita nggak disuruh pakai topeng, kita nggak disuruh pakai helm tiap 24 jam. Pakai masker pun di muka kita, bukan di muka orang. Kita disuruh cuci tangan. Begitu sederhananya, hanya untuk menyelamatkan engkau dan keluargamu. Dan masyarakat kita tidak teratur. Gereja mesti tampil jadi gereja yang tertib dan teratur, karena ada kuasa firman, ada kuasa doa. Jadi kalau gereja umumkan ketaatan, tapi jemaat tidak praktekkan, itu namanya ketidaktaatan. Taat itu bukan sekedar ketua majelis lewat lalu kita hormat, bukan sekedar pendeta lewat lalu kita hormat. Semua keputusan gereja, semua yang disampaikan pemimpin, ketika Anda tidak melakukan, Yosua 1 ayat 18 berlaku. Anda mati rohani, Anda mati potensi, Anda tidak diandalkan, dan itu sangat mudah diserang iblis karena Anda sudah keluar dari payung otoritas. Doa juga menjadi tempat perlindungan bagi para perantau. Saya percaya GBKP tertua di Jakarta ini adalah GBKP Runggun Jakarta Pusat. Dan saya percaya ini tidak berdiri atas keinginan manusia. Saya percaya itu karena doa para pemimpin-pemimpin, bahkan yang sudah meninggalkan kita pun, mereka punya benih doa, membuat gereja menjadi kuat dan menjadi berkat buat masyarakat. Tidak ada sesuatu di luar kekristenan yang bisa berdiri tanpa doa. Doa menjadi perlindungan bagi para perantau. Doa memberi semangat kepada mereka yang berjaga-jaga. Lihat itu pos-pos satpam itu, satgas COVID. Kalau datang menteri, datang presiden, mereka tambah semangat. Bukan karena mereka dikasih makanan yang enak, tetapi ada pemimpinnya yang mengunjungi mereka. Doa juga memberi kesegaran pada saat kita capek dan lelah. Doa juga menghibur orang yang susah. Doa itu persekutuan intim dengan Allah. Dan karena itu saudara-saudara,
doa juga adalah sebuah persekutuan ucapan syukur. Jadi, ketika kita jauh-jauh dari orang lain, ketika kita jauh dari sanak saudara, tidak ada hal-hal yang dapat kita berikan kepada mereka, tapi kita bisa mendukung mereka dengan kekuatan dan perlindungan doa-doa kita. Karena itu saudara-saudara, ayat 15-16 meneguhkan ayat 17. Dia bilang begini, mengucap syukurlah dan jangan lupa berbuat baik. Apa hebatnya mengucap syukur itu? Ucapan syukur selalu ada kuasa di baliknya. Ketika Yesus mengangkat 5 roti, 2 ikan, dia mengucap syukur kepada Bapanya dan terjadi kelimpahan. Ketika dia sampai di kuburan Lazarus, dia mengucap syukur kepada Bapanya dan Lazarus bangkit. Di balik ucapan syukur ada kelimpahan, di balik ucapan syukur ada kebangkitan, di balik ucapan syukur ada pemulihan yang hebat. Karena itu kita diminta untuk mengucap syukur. Ketika ada pemimpin bersalah, kita serahkan dia, doakan dia sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dia mungkin salah di 1 titik, tapi ada 9 titik yang dia benar. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengutip 2 tokoh Alkitab yang sangat populer di zaman itu, yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan dalam Matius pasal 3 ayat 13. Saya ingin untuk membagikan ini kepada kita. Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Dia bilang begini, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Waktu itu juga langit terbuka, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, inilah anakku yang kukasih. Saudara-saudara perhatikan, Yohanes diberi otoritas untuk membaptis. Yesus diberi otoritas untuk penyelamatan. Yesus datang dibaptis bukan untuk bertobat. Yesus datang ke Sungai Yordan untuk bersama-sama ikut terlibat, berpartisipasi dalam perjuangan umat untuk hidup dalam kebenaran. Jadi Yesus tidak hanya mati buat kita, kita berjuang untuk hidup benar. Yesus ikut terlibat di dalam perjuangan kita. Maka ketika Yesus datang, Yohanes mencegah dia. Yohanes tahu siapa Yesus. Lalu Yohanes berkata, aku tidak layak dibaptis. Kenapa engkau datang kepada aku? Tapi Yesus bilang apa? Lakukanlah supaya kita, perhatikan, Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi supaya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Mereka saling taat pada otoritas. Yohanes ditugaskan membaptis. Yesus anak Allah, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang kepada Yohanes. Yohanes tahu diri, aku nggak layak. Yesus bilang, lakukan, itu tugasmu. Aku hormati tugasmu. Dan ketika dia lakukan, apa yang terjadi? Roh Allah, pengurapan Allah terjadi. Dan ketika pengurapan Allah terjadi, ada kuasa. Karena itu saya ingin menyimpulkan begini, saudara-saudara jemaat dan para pelayan, para pertua, para pendeta, para diaken, para PJJ, ketaatan menghasilkan pengurapan. Pengurapan menghasilkan kuasa. Kuasa mendatangkan mujizat. Mujizat membuat orang bertobat. Saya ulangi. Ketika kita taat,
pada otoritas Tuhan, kita dapat pengurapan khusus. Pengurapan itu menghasilkan kuasa, dan kuasa itu untuk melakukan mujizat, dan mujizat membuat orang bertobat datang kepada Tuhan. Jadi jangan anggap ketaatan sebagai peraturan gereja. Jangan anggap ketaatan sekedar sebuah nasihat dari pemimpin gereja. Ketaatan itu otoritas ilahi. Yesus taat kepada Bapaknya sampai mati. Dan karena itu, kepada para pelayan, pendeta, termasuk saya, para pertua, para diaken, pengurus PJJ yang sebentar dilantik, dengar saya beritahu, tidak bisa kita minta jemaat taat kalau Anda tidak sendiri tidak mau taat. Ketaatanmu menjadi sebuah kekuatan yang mengubah orang lain. Pada hari Rabu yang lalu saya sermon dengan majelis jemaat Jakarta Pusat ini. Lalu saya kasih tahu dua hal. Yang dituntut jemaat, kebutuhan jemaat adalah kekudusan para pelayan. Kekudusan tidak sama dengan kesempurnaan, tapi kekudusan adalah sebuah proses perjalanan iman supaya kita sehat dan kuat. Kita sudah diselamatkan, tapi kita perlu sehat dan kuat. Karena itu seorang hamba Tuhan berkata, pengudusan adalah kristenisasi terhadap orang Kristen. Maka kita diminta untuk kudus, dipisahkan, berbeda. Lalu apa yang dibutuhkan dari jemaat? Yang diperlukan jemaat ialah pertobatan. Mereka bertobat bukan karena mendengar khotbah kita. Mereka bertobat bukan karena ditodong dengan pistol dan ditodong oleh COVID-19. Tapi mereka bertobat karena melihat teladan dan gaya hidup pemimpin-pemimpin yang berdiri di atas mimbar dan yang juga mengunjungi hidup mereka sehari-hari. Kalau ini kita praktekkan dengan benar, saya percaya gereja tidak hanya menjadi lumbung kabar baik, gereja tidak hanya menjadi pemancar kabar baik, tapi gereja berdampak mengubah kota oleh karena kesetiaan dan ketaatan pada otoritas Tuhan. Saya berdoa supaya gereja manapun, termasuk GBKP, khususnya di Runggun Jakarta Pusat, saya berdoa untuk para pengurus PJJ, bukan sekedar menjadi pengurus supaya disebut pengurus, bukan supaya berdiri membuat pengumuman untuk sektor-sektor, tapi ketika Anda menjadi pengurus, sebenarnya pengurus PJJ adalah majelis mini di jemaat terbatas. Majelis sinode namanya moderamen secara nasional. Majelis klasis itu di wilayah. Majelis jemaat Runggun PJJ sesungguhnya adalah majelis jemaat atau moderamen di lingkungan terkecil, karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ketua moderamen berdoa dari Kaban Jahe, tapi pengurus PJJ mendatangi rumahmu, menyapa engkau, dan mereka memberi makan rohani dan doa buat engkau. Karena itu tingkatan ini mesti dihormati. Yang terakhir, bagaimana caranya Pak? Ketuanya bisa muda, masih sangat muda, tapi jemaatnya tua-tua. Dengar saya beritahu, tua atau muda tidak menentukan urapan, tapi ketaatan dan kesetiaan menentukan pengurapan dari Tuhan. Maka sekalipun dia muda, hormatilah dia, karena dia ditetapkan gereja untuk berjaga-jaga atas jiwamu. Kalau itu kita persoalkan tua muda, kenapa Anda nggak persoalkan tentara-tentara yang masih muda yang menjaga teritorial kita? Kenapa nggak mempersoalkan polisi-polisi yang masih muda? Toh mereka menjaga keamanan kita.
Sama di gereja, sekalipun Anda sudah lanjut usia, sekalipun Anda emeritus, Anda punya pengalaman, tapi pemimpin-pemimpin muda, mereka diberi otoritas untuk menjaga engkau, maka hormatilah mereka. Sebaliknya, sekalipun engkau pemimpin, sekalipun engkau punya otoritas, tetapi Alkitab berkata, orang tua, tegurlah mereka sebagai orang tuamu, yang lebih tua kamu anggap sebagai kakakmu. Dan disitulah hubungan timbal balik Yesus, Bapa dan Roh Kudus yang menolong gereja untuk sungguh-sungguh menjadi gereja yang dahsyat di muka bumi. Tuhan memberkati saudara-saudara jemaat. Tuhan memberkati majelis jemaat. Tuhan memberkati PJJ. Sekalipun pengurapannya melalui virtual, tidak hadir di gereja karena berbagai protokol. Jangan sampai satu ketika Anda tidak datang ke pelayanan, jemaat bilang kenapa nggak datang? Lah kita kan dilantik melalui virtual. Itu tidak boleh. Ini kesepakatan gereja. Sekalipun dilantik virtual, sekalipun melalui teknologi online, dengar, Tuhan pakai sarana apapun untuk menyatakan kuasanya. Karena itu sekalipun virtual, urapannya, kuasanya sama. Karena itu ketetapan dan keputusan gereja. Gereja mesti taat sama otoritas negara, karena negara menjaga keamanan kita. Negara menentukan protokol kesehatan, gereja mesti jadi teladan. Dan karena itu pengurapan kita secara virtual tidak mengurangi kemuliaan Allah, karena pengurapan itu datang di dalam hatimu dan kesediaan engkau untuk melayani Kristus melalui jemaat. Tuhan memberkati, bujur melala. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih, hamba-Mu terbatas. Biarlah pemberitaan firman Tuhan menolong kami, para pelayan baik di jemaat maupun di sektor-sektor, baik pemimpin maupun jemaat, supaya kami sama-sama taat pada firman Allah. Dan ketika kami taat pada firman Allah, maka kami akan taat kepada pemimpin-pemimpin yang Tuhan urapi. Tolong para pemimpin yang diurapi untuk tetap melakukan tugasnya, berjaga-jaga dan bertanggung jawab atas jiwa orang-orang yang dipercayakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.